Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 7 jenjang SMP atau MTS di semester 1 tahun 2021. Semoga video ini menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua untuk menghadapi penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silakan bisa subscribe. Jika suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jangan lupa ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 7. Soal nomor 1. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPU-PKI yang bertujuan untuk A. Menguasai wilayah Indonesia, B. Menguras kekayaan alam dan sumber daya, C. Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, D. Membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang tidak adil. Jawaban yang benar adalah yang C. Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Tujuan dari BPU-PKI yaitu menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Sedangkan fungsinya yaitu membentuk dasar negara dan hukum negara dengan hasil Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. BPU-PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi. Salah satunya adalah sidang pertama pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1945 membahas tentang A. Pengalihan kekuasaan Jepang, B. Rancangan Undang-Undang Dasar, C. Teks proklamasi, D. Dasar negara. Jawaban yang benar adalah yang D. Dasar negara. Ada 3 tokoh BPU-PKI yang memaparkan rumusan dasar negara, yaitu tanggal 29 yaitu Muhammad Yamin, tanggal 31 Mr. Supomo, dan tanggal 1 Juni yaitu Soekarno. Jadi nomor 2 jawabannya yaitu yang D. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 2. Ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kebangsaan Indonesia. 5. Kesejahteraan sosial. Dari pernyataan di atas, urutkan susulan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ditunjukkan pada nomor A 41352, B 32514, C 23541, D 14352. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 4, 1, 3, 5, 2. Nah, untuk kaitannya dengan ini tidak boleh terbolak-balik ya, karena memang sudah
satu paket urutan dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan urutan yaitu yang A. Soal nomor 4. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan merupakan A. Hadiah dari negara Jepang, B. Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, C. Kekalahan Jepang dari Amerika, D. Hasil kerja keras bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang D. Hasil kerja keras bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan merupakan hasil kerja keras bangsa Indonesia yang dilandasi rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menetapkan dasar negara adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia Kecil, D. Panitia 9. Jawaban yang benar adalah yang B. PPKI. PPKI menetapkan dasar negara Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang perdana. Soal nomor 6. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara yang tertuang pada alinea keempat. Dari rumusan dasar tersebut terdapat sila yang menjadi pertentangan dari agama selain Islam di Indonesia adalah sila ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang A, sila ke-1. Sila pertama dalam Piagam Jakarta, sila pertama dari dasar negara berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nomor 6 jawabannya yang A. Soal nomor 7. Rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. Jawaban yang benar adalah yang D ke-4. Ya, jadi dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu tertuang rumusan Pancasila. Selain itu juga terdapat tujuan-tujuan negara, itu ada di alinea keempat. Jadi nomor 7 jawabannya itu yang D. Soal nomor 8. Suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state merupakan pengertian dari A. Ikhlas berkorban, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Semangat. Jawaban yang benar adalah yang B. Nasionalisme. Kalau patriotisme ini lebih ke sikap dari seorang warga negara yang telah menerapkan nasionalisme, ikut serta dalam usaha bela negara sesuai dengan profesi masing-masing, itu contohnya. Jadi nomor 8 jawabannya yang B. Soal nomor 9.
Berikut ini yang merupakan sikap cinta terhadap bangsa dan negara adalah: A. Toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. B. Patriotisme untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari bangsa penjajah. C. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. D. Solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, ini sudah merupakan hal yang harus warga negara Indonesia lakukan untuk menandakan bahwa kita adalah warga negara yang cinta terhadap bangsa dan negara. Jadi jawab yang C. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Saling menghargai satu sama lain. 2. Selalu bersemangat dalam berjuang. 3. Pendapat disampaikan dengan cara yang baik. 4. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 5. Pendapat pribadi jangan dipaksakan kepada orang lain. Dari pernyataan di atas, hal penting yang harus ditaati dalam menyampaikan pendapat ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 1, 3, dan 5. Nomor 2 dan 4 ini tidak relevan dengan pertanyaan tentang tata cara menyampaikan pendapat. Jadi sudah jelas jawabannya itu yang C. Soal nomor 11. Pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat yaitu: A. Menyelesaikan tugas bersama-sama, B. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda, C. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam kegiatan masyarakat, D. Menyelesaikan pekerjaan rumah dengan gotong royong bersama-sama. Jawaban yang benar adalah yang C. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam kegiatan masyarakat. Nilai persatuan yang berada dalam masyarakat hanya ada di opsi C. Kalau yang opsi D ini adalah pekerjaan rumah, merupakan lingkungan keluarga, bukan masyarakat. Jadi nomor 11 jawabannya itu yang C. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjaga nama baik keluarga. 2. Tidak berbuat gaduh di rumah. 3. Menjaga kerukunan dan keluarga. 4. Menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. 5. Menghormati hak-hak anggota masyarakat. Dari pernyataan di atas, pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4 ini pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Nomor 5 ini pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang A.
Soal nomor 13. Kunci bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan salah satunya adalah A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menjaga dan mempertahankan keberagaman di Indonesia, C. Tidak melaksanakan kewajiban jika hak kita belum diberikan, D. Semakin besar dan kuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jawaban yang benar adalah yang B. Menjaga dan mempertahankan keberagaman di Indonesia. Sesuai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara harus bisa menjaga dan mempertahankan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 14. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Menurut Cicero, seorang ahli hukum bangsa Romawi, mengatakan ubi societas ibi ius, yang artinya A. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. B. Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. C. Tertangkap sama termakan tanah, terlentang sama terminum air. D. Kewajiban untuk menaati aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang A. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini sudah pasti terjadi karena memang kodrat manusia menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk son politikon. Jadi tidak bisa hidup sendiri, harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Hasil dari interaksi itu pasti nanti akan ada aturan yang timbul demi untuk menjaga kelangsungan hidup bersama-sama kelompoknya. Jadi nomor 14 adalah yang A. Soal nomor 15. Peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia merupakan pengertian dari norma A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Kebiasaan. Jawaban yang benar adalah yang B. Kesusilaan. Sesuai dengan sumbernya, norma yang sumbernya dari bisikan kalbu dan hati nurani manusia yaitu norma kesusilaan. Jawabannya nomor 15 yaitu B.